gitu Pal, biar gue ngeditnya enak nanti. Oke. Sip. Nggak ada bumperan, tolol nggak mau bikin bumper anjing. Usah, gue pakai CapCut guys. Assalamualaikum nggak usah itu. Selamat malam semuanya. Halo sobat sadar yang R-nya 2. Kita nggak ada sih, gabut aja. Tiba-tiba spontan. Kita lagi ngopi di mana Pal ya? Warkop Flash. Kayak biasa. Cuman kemarin kan pas sama Muti itu siang ya kan. Beda angle. Sekarang malam dan beda angle juga. Kemarin angle-nya tuh kan ke arah sana. Sekarang ke arah sini. Ini enggak sih, cuma sampai R doang. Gua nggak kelihatan gua tuh. Lihat, Bacot ngentot. Astagfirullahaladzim. enggak apa, selam. Anak muda. Orang Indonesia tuh harus ceplos-ceplos ya. Benar. Oh iya, ini kita lagi kedatangan tamu istimewa. Dari Jogja, dari Yo, isi iya. Jogja. Orang yang sangat idealis, orang yang sangat Aduh, enggak. sangat seni. Kita ini adalah sahabat kita dari kecil, anjay. Gue kenalin dulu ya, namanya Rehan, ya, tinggalnya di Tangerang Selatan. Gitu. Udah bela satu perumahan. Itu perumahan sama kita. Satu grup tongkrongan juga. Beliau Oke. ini masuk isi dari 2018 ya bang. Disebut loh, dan disebut merek anjing emang. Konon katanya belum lulus. Selalu kita sama. Salam dulu, Oh, kita iya, sama. iya. Aman semuanya. Aman. Jadi kesibukan sehari-hari kita ngapain aja dari mulai Rehan? Oh gua. Mm-mm. Ya biasa lagi mencoba nyusun naskah buat film tugas akhir. Sama nyicil skripsi, udah sih gitu aja. Paling sama ya itu biasa lah ya, bocah ini pada rewel minta bang desain stiker ya udah sama Kemarin lu desain stiker apaan, Han? ada dua muka dia nih. Oh, gue bawa. Ada bawa. Tunjukin. Coba Pas banget, ada dua. Nih. Tuh, kan bisa diedit. tuh ada ini sama yang ini. Tuh. Kalau mau yang desain Gini dong Bar, gini nih. Oh iya. desain gitu ke ini aja Nah, nih. dia Gratis lawanya. Iya, desain gratis ya. Bukan desain grafis. Iya. desain gratis. Ikhlas berarti dong. Ikhlas pakai kopi. Iya lagi bener. Gua desainin adik gua gitu. Pakai kopi. Jadi nyusun naskah ya, Han ya. Dan nggak cuma nyusun naskah doang, tapi nonton bola juga. Kemarin City MU menang guys, City. Gue nonton lagi kan City. Iya, lupa Alkor. Gue habis dari podcast festival. Anjay, ngapain tuh? Belajar bikin podcast. Iya, gue nyari referensi kan, Masa Allah. kata gue. Pas banget temen gue juga ngajakin. Gue sebenarnya mau ke Ciledug tuh kan. Nah terus temen gue tiba-tiba ngajakin ke podcast. Gue nggak tahu, orang gue lagi main IG. Baru ini ya selesai HP di servis. Oh, lu yang ngajakin, lu yang nggak dateng, anjir. Gue nyusul gue, tapi nyusul ke rumah Oksa. Nah, terus nggak kemarin sih City-nya gimana dah? Seru, golnya cepet. Yang golin siapa aja? Gudogan sama berapa sih? 21 ya? 21 ya? 3 bukan? 21. 21. Nah ini iya 21 21 ya? Setahu Ya. gue, seinget gue 21. Gudogan Yang menguasai pertandingan City. si aja sih. Emang City digadang-gadang jadi ini sih juara Premier League. Ya dia tinggal satu pertandingan lagi UCL treble. Ngerti mau? Dia ada yang komen nih. Gue yang tengah nggak ngomongin bola. Woi goblok. Kalau judi bola ya jadiin. Iya, kemarin ya, kan ada si Ajes tuh sama gue nobar di rumah. Terus sini mau gitu. Ada Ajes nggak gitu? Ada Ajes nih Iya, gitu ada. kan. Tanyain ke Ajes masang nggak? Tolol. Tapi Hajis masangnya apa aja? Nggak, dia kayaknya nggak masang. Dia ragu soalnya. 50-50 ya berarti ya. Menurut Dia ngeliat kiper City kan yang main kipernya lapis 2. Oh bukan si Edward. Bukan yang Ederson. Ederson, Ya, bukan ya? Wes Anderson. Bukan. Wes Anderson. Tenet. Ngomongin film. Sebaiknya emang, gue nggak tahu. Saya tanya Ajes nih. Wih, rame bener. Rame banget, pasar malam. Ya harusnya tanya Ajes, bednya berapa?
Kan biasanya aja yang ngerti tentang bet-betan tuh. Tapi dia kayaknya kemarin nggak masang. Enggak masang. Kesibukan lo apaan, Pak? Nah, Biasa lu orang udah pada tahu lah. enggak. Nah, gua nggak tahu. Penonton nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu. Ya nonton juga orang-orang kita. Ya siapa tahu ada orang baru. Iya, siapa tahu ada orang baru. Siapa, Ini kan HP gua udah pemuja bener rahasia nih. lu kan di Unpam. HP gua udah bener nih. Ini kan bisa gua langsung TikTokin nanti. Bener. Kemarin kan belum kan, Instagram udah mau. Itu konten yang kemarin puncak bisa, udah aman. Video. Udah aman. Itu nggak diupload. Nanti kita Tag gua anjing. orang nggak kelihatan, lu nyari cuma di belakang doang. Oksa gini. Ntar kita lihat. Nah terus, itu rekam apa? Rekam dong. Rekam ya. Nah, iya kesibukan lu apa? Ngurusin bisnis keluarga. Lu mau promosiin nggak? Siapa tahu kan? Oh, salah udah punya Yang pelanggan tetap. mau ganti kacamata dan berhubungan dengan mata-mata itu langsung datang Datang ke Victor, khususnya di Optik Nopal, Optik Opal itulah pokoknya ada persis. ada tuh dekat apa namanya? Dekat store Tanah Abang tuh, yang samping optik lu. Thrifting. Oh iya, benar. Ya udah kita terus kita dari kemarin tuh kan sering banget nonton film ya. Film berkali-kali kita nonton film, terus kita tapi yang tertarik gue tuh film ini Han, yang pertama kali tuh Like and Share yang gue bilang ke lu sampai gue speechless gitu loh nontonnya. Tapi terus gue tuh Like and Share kan sering nonton film tuh. Yang kedua gue nonton film tentang era Kartini. Yang ketiga nonton film tentang Maren, Pop Exercise. Buya Hamka orang lu. Buya Hamka juga, Lalu nonton di bioskop. nonton Buya Hamka juga. Sama yang terakhir Phase 10. Yang 10 kayak 10 kan? Yang kemarin nobar. Dia ada nggak sih? Itu Nggak tuh ada ya? 9. Yang di rumah gua kan? Yang rumah lu, 9. Yang 10 mah yang di bioskop. Iya, gue nonton 9, yang 10 di bioskop. Oh, lu udah nonton. Udah nonton gua. Oke. Itu. Nah, kalau lu Han, Apa? nonton apa? Terakhir. Terakhir deh. Ya, sama. Karena kan kita sering nobarnya di rumah gua. Jadi ya ngikut bocah lagi pengen nonton ini, hayu nonton. Apa aja hajar. Itu gitu. rekomendasi film bocah tolol lagi. Siapa yang rekomendasiin? Lan. Gue takutnya ini. Lan. Oh, enggak aman. Aman orang blok C. Siapa? Bocah Badung. Blok E anjing. Blok E ya, bocah Badung. Bocil. Badung. Matian. Lu Pal nonton film apaan? Nonton film apaan? Dia nontonnya gini nih. Enggak, dia tuh nggak nonton film, dia pernah nonton potongan film. Iya anjir. Ini apa bayi ajaib? Bayi ajaib. Dia tahu duluan Tahu. bangsat. Tapi nggak tahu ceritanya full. Iya, cuma tahu potongan persin cerita doang. Iya. Di spill dulu sama Pasti dia. banyak orang-orang yang begitu ya. Gua cuma gua doang anjing. Tapi emang susah sih kalau udah di TikTok tuh. Iya, orang-orang itu udah masuk TikTok kan, masuk Telegram juga, masuk Facebook juga. Iya emang. Facebook banyak banget yang dia bahkan sampai 1 jam ya ada loh film. 1 jam. Terus apa yang mau kita bahas? Satu film aja. Iya, lu lagi suka banget sama apa? Itu Like and Share. Like and Share nih lagi rame nih. Like and Share kayaknya deh. Kayak kan kemarin ada yang video viral. Oh iya. Salah Itu satu artis berhubungan tuh dengan filmnya Like and Share. Gua nggak nonton, gua kata orang-orang. Kak nggak kata orang-orang. Lu tahu gitu. Pemok. Apa itu pemok? Iya, tapi soal Like and Share itu tadinya kan gue mau nyari ya kan, nyari orang yang cuman dari sudut pandang perempuan gitu kan, nyari siapa perempuan yang kecanduan juga. Ternyata udah kejawab di film Like and Share. Seperti apa gitu? Seperti apa? Gambaran. Oh, lu mencari gambaran. Mencari gambaran dari otaknya wanita lah kan. Oke. Ternyata udah ini. Ternyata terjawab di Like and Share gitu. Apa? Gua nggak denger anjing. Apa? Bener-bener Uca. Solidarity forever. Itu kan musik. Gua nggak takut. Itu musik tuh. Sering udah nggak takut lu. Iya lo udah cutting anjing. Cutting apaan cutting? Kakak tinggi. Repot. Yes. Senggol dong.
Terus like and share itu yang pertama apa yang mau kita bahas like and share? Maksud gua kayak apa yang mau bikin lu tertarik nonton itu? Apa itu film itu diangkat dari kisah nyata ya? Menurut lo? Nah, gue nggak begitu tahu ya, nggak begitu nyari tahu juga sih. Mungkin yang gue tangkap Mbak Gina Esnur tuh selaku pembuat filmnya, pelaku filmnya, dia Nonton nggak kayaknya kira-kira Madina? ya kan dia yang bikin. Kan nonton ini nggak kita nih? Amin, semoga nonton. Ada yang tahu. Ada yang tahu. You never know. Asal enggak kalau ada menlok mah kabarin atuh. Siapa? Angga siapa? Sasongko. Kirain Angga jurnalisa. Nggak, mungkin nggak tahu ya, mungkin ya pasti dia riset. Dia meriset entah dia datengin atau ke ya intinya kayaknya mengambil fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak muda gitu kan, yang mengambil bisa nonton film dewasa tuh dengan segampang itu gitu melalui platform media sosial gitu. Itu yang dari lo. Kalau dari lo mau nggak apa menanggapi dari film itu? Orang dia bengong aja nonton. Iya. Kasih kan. Kalau gue sih artinya itu salah satu teguran buat cewek-cewek nggak gampang kemakan sama omongan-omongan orang dewasa. Nah, ya bisa. Karena kan itu yang kemarin itu kan gue lupa yang jadi peranin orang film dewasa itu siapa ya? Si Arawinda. Enggak, Arawinda kan anak kecilnya. Oh, si Jerome yang cowoknya. Nah, si Jerome tuh kan peranin jadi pria dewasa. Nah, si Arawinda ini kan kemakan omongan tuh karena ketinggal laku baik gitu kan. Terus menyayangi bangsatnya. Sebenarnya dia itu kenapa kayak gitu, karena dia kayaknya ya kalau ngelihat karakter siapa Arawinda jadi siapa sih Sarah. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Nah, dia punya sosok kakak itu kayak ya selalu sibuk dengan urusannya gitu loh. Jadi si rasa kasih perhatiannya ini nggak begitu besar ke dia gitu. Mungkin gua nangkapnya gitu alasan dia kenapa mencari cowok gitu dibandingin si siapa temannya itu loh, si Sarah. Gitu. Kalau gue sih nangkapnya gitu. Itu dari bayangan. Terus gue tuh artinya si pria dewasa itu si Jerome ya meranin itu emang manipulatif banget si Jerome-nya kan. Awalnya kan manis-manis banget, manis bang, satu ujungnya malah bikin Arawinda yang tersakiti gitu. Tadinya kan nyari enaknya kan. Anjing malah si Arawinda yang dijerumuskan. Dan yang selanjutnya dari tadinya dikira kan dengan membawa pengacara dia bisa dibela karena faktor umur yang udah 18 ke atas. Pas banget itu kejadiannya kan si Arawinda ulang tahun kan, artinya dia udah dihitung sebagai orang dewasa dan sama-sama mau, udah akhirnya nggak bisa dibela. Terus selanjutnya ada lagi nggak bisa, si Sarah kan juga kecanduan film porno kan Sarah. Yang dia itu mendapatkan bapak tiri dari orang muslim. Nah, terus ibunya mualaf. Ibunya nyuruh si Sarah untuk nonton ceramah, nggak mempan juga kan. Iya. Itu yang gue suka dari ini Mbak Gina sih. Kayak bener-bener menggambarkan realita yang terjadi di yang lingkungan keluarga yang bisa dibilang kelas menengah lah ya, kelas menengah gitu. Apa yang terjadi pasti solusinya selalu itu gitu. Iya kan? Ngerti nggak? Gitu. Maksudnya ya udah lu kenapa sholat, iya gitu kan, selalu itu. Mau tenang ini gitu. Cuma ya. Ini nggak apa yang tadi kelas yang si Saranya tuh nggak expect kalau bakal ditayangin video di kelas. Oh iya.
Lu lanjut Yang video berenang, yang video Iya video ya, berenang tahu gua. yang kata dia diginiin Sama guru. iya Enggak, menurut lu gimana itu Cabul. film? Ini bisa aja anjing. Hah? Biasa aja. biasa Seru. aja Bagina adegannya banyakin goblok. Tahu kan Magina yang 2 garis biru tuh. Oh iya. Dia kan yang lagi dari juga. Astagfirullah. Lebih banyak seharusnya. tadi tuh udah merahan baterainya pengen lihat dulu Masih aman nggak? aman Ya udah lanjut ke next pertanyaan aja. terakhir tuh iya ya, tadi apakah film Menteri Tongkat itu dari kisah nyata kan udah kejawab sama lu. Dia kan meriset Ya. gue juga kita berarti terakhir pesan aja ke orang-orang yang masih nonton bokep berarti nonton bokep milih-milih Rasis bego. Bukan milih-milih rasis. Lu ngomongin gua nggak rasis. Nonton bokep masih milih-milih yang putih. Enggak, tapi kita menyoroti kata-katanya Guru Gembul. Sosokan ngomongin idealis, ngomongin komunis kalau kita masih dipersatukan dengan persatu bangsa yang dipersatukan oleh bokep. Iya. Tahu. Guru Gembul. Nomor satu bangsanya malah ya Gitu. Bokep. Tapi bokep itu yang digambarin Nggak jadi ngomongin bokep. yang digambarin sama Mbak Dina tuh viral di mana aja? Hah? Viralnya di mana aja? maksudnya viral. Ya kan si videonya si Laras kan viral kan. Viral di mana aja kemarin? Viralnya di platform mana aja? Ya itu di kayak Twitter ya, Twitter, Telegram. ke grup-grupnya kan sempat dia ada adegan shot yang si siapa Lara siapa sih temen itu lah pokoknya lupa gua. Dia kan udah karena kecanduan gitu kan udah ada tuh videonya dia udah join grup ada tuh foto Ada. Bokep HP jatuh. iya. Tapi yang gue mantepin dari si Laras tuh peka anjing. Maksudnya kok ini orang lagi diperlakukan seperti itu, lagi di ewe tapi kok nangis ya? Ya. Di ewe kok nangis ya? Karena dia nggak having. Kalau begini harus fun bro. Dan Lalu ngopilah. gue punya satu pertanyaan. Apa tuh? Apa idealis lu di film? Maksudnya? Lu idealis nggak tentang teknik dari pengambilan film harus yang apa yang menurut lu nih ada udah sempurna tapi belum itu kan idealis patut. Perfeksionis ya. Yes. Ya kalau gue tergantung situasi dan tempatnya gitu. Misal kalau gue untuk pekerjaan yang gimana kan itu nggak bisa gue otak gue sendiri gitu. Gue cuma ngasih gini ya ujung-ujungnya keputusannya juga kan. Misal ada di gue bukan sutradaranya nih, misal di sutradaranya dan si kliennya gitu. Gue cuman sebagai DOP misal, gue cuman ya udah gue idealis gue shot-shotnya kayak gini gitu. Ya, kalau si kliennya minta shot tambahan yang sekiranya sesuai ini, ya udah gue dan itu masih masih berhubungan di taraf ini di taraf penceritaan ke si projectnya Iya. ya tetap gue lakuin aja gitu. Kecuali gue bikin film kayak misal buat diikutin ke festival atau tugas akhir atau tugas ujian gitu di kampus, pokoknya yang benar-benar ya happy lah bikin film itu bisa masih idealis kayak gimana gitu, tergantung penempatannya aja situasinya gimana. Tapi ya gitu sih, kalau lu banyak duit sih nggak masalah ya mau idealis. Lagi-lagi Ada tuh. banyak orang yang pengen dia mengungkapin idealisnya dia. Cuman satu penghalang. Uang. Dia nggak punya Uang duit. dan Jadi nggak bisa so idealis iya, anjing. iya. Ikutin aja ngalur. Kalau mau itu tergantung situasinya aja. Kondisi ini kan, kondisi di lapangan ketika lu lagi shoot gitu. Misalnya lu lagi take suatu film, kondisi di lapangan kan artinya menguras banyak tenaga, menguras banyak pikiran, menguras energi banyak terbuang lah. Itu dulu gimana cara ngadepinnya? Mabok. Enggak Ingat lah. bohong lu. Enggak. Maksud emang. Ingat bohong. Tanya teman-teman gue di sana aja. Lu di sini bilangnya enggak lu. Enggak serius. Cipoy. Enggak. Menyikapinya. Iya, maksudnya cara menanggulanginya itu gimana? Untuk diri lu sendiri dulu deh, bukan seorang lain. Nggak mungkin sholawatan sama zikir sih kata gue.
Enggak, ya manfaatin waktu istirahat aja. Waktu kan pasti di sela-sela syuting ada waktu istirahat. Nah itu lu manfaatin istirahat aja gitu. Bener-bener istirahat. Ntar abis udah mulai mau take lagi ya udah bener. Kayak emang udah resikonya gitu loh. Kalau syuting tuh pasti nguras fisik mental tuh pasti. Ya gitu aja. Karena ketika capek akhirnya kita jadi orang yang gampang jadi sensitif lah soal apapun. So itu kan berhubungan dengan tanggung jawabnya yang udah dikasihkan kan ya. Ya udah jadi bertanggung jawab aja gitu. Kecuali emang ada momen-momen tertentu yang lu harus minggir dulu gitu loh. Gitu. Lu biasanya kalau di lapangan pas lagi nge-take film pegang apa? Maksudnya jadi bagian apa? Biasanya yang paling sering ya megang kamera. Demi film megang kamera bang. Enggak, maksudnya kan di film tuh banyak tuh strukturnya, ada produser, eksekutif produser dulu lah, produser, terus ini yang paling umum ya, terus sutradara, baru ke bawah-bawahnya tuh ada DOP, artistik, Kempers enggak? iya, Kempers tuh masuknya ke kamera person, itu tuh masuknya ke divisi DOP, di divisi visual lah, sama kayak cinematographer sama kayak lighting itu tetap masuk ke divisi kamera aja tuh ya. Artistik, wardrobe ini banyak sebenarnya banyak. Itu kan hasil kolaborasi. Jadi ya sebisa mungkin egonya diturunin lagi. Pasti itu pasti dalam Karena kan banyak kepala gitu. pasti. Nyatuin kepala tuh. Nyatuin kepala ya. Tapi tetap ujung-ujungnya walaupun banyak kepala gitu ya, tetap ujung-ujungnya ada sebutannya head of division apa ya? Itu HOD lah. Head of division berarti ya. Ya pokoknya itu ada sutradara, produser, terus DOP yang penulis skrip. Ya, keputusan akhir biasanya ada di mereka. Tapi yang benar-benar akhir tuh biasanya di antara sutradara dan produser. Yang berhubungan dengan teknis ya di divisi kamera, DOP-nya, atau kalau yang berhubungan dengan kreatif penceritaannya biasanya sutradara sama si penulisnya. Gitu. Soalnya kan Orang Madura lanjut. Udah bisa game tuh lupa Cuk. Oh ya, soalnya divisi gue ini kayak cuman ibaratnya ya. Pendukung penceritaan gitu. Yang intinya kalau konten lu bagus tapi kameranya yang misal kamera HP gitu kan, yang kualitasnya untuk di layar bioskop kan yang kurang. Tapi kalau ceritanya bagus mah ya bagus aja berarti filmnya. Jadi menarik ya. Jadi maksudnya Sekarang drama jadi mendramatisir. Nah, lah. sekarang yang gue perhatiin tuh kayak banyak yang terjadi tuh orang mikirin teknis dulu gitu. Padahal nih konten juga nggak jauh pentingnya juga gitu. Sama-sama penting gitu. Nggak beda jauh. Gitu. Bisa gitu ya. Syuting. Cuman dia. Ngedrak aja. Nah kan di dalam film itu kan banyak kan peranahan, ada yang jadi anak kecil, jadi orang tua, jadi ibu-ibu, jadi kakak-kakak, jadi nenek-nenek dan lain-lain. Yang paling susah di briefing siapa? Ya semuanya punya plus minus lah ya. Nah, biasanya sih yang paling susah ya anak-anak gitu. Atau yang bener-bener perannya orang tua banget ya. Cuman sejauh ini gue belum pernah ya. Yang sama kayak bener-bener udah umur banget gitu. Benar-benar. Tapi feeling gue sih kayaknya bakal sama ribetnya dengan manage si anak-anak. Kan namanya anak-anak pasti ya ada waktunya bermain lah ya. Nah, jadi nggak bisa dipaksa banget gitu. Kadang harus nunggu moodnya dulu bagus pasti, ya, gitu kan. Ya itu kadang syuting tuh molor gara-gara kayak gitu juga gitu. Ya itu namanya juga di lapangan kan, nggak ada hal yang nggak diperkirakan. Ya gitu. Ya udah harus siap aja tuh. Ngetek kan pasti nggak cuma sekali kan, ada 2 kali, 3 kali. Nah paling banyak berapa kali? Itu tergantung ininya sih, tergantung masih ngerekam. Rekam ya? Maksudnya? Oh masih. Ya itu balik lagi tergantung kebutuhannya. Apa dilihat dari si tiba-tiba nyemplung ke seni gitu kan. Ya, jadi awal-awal ya adaptasi. Namanya bahasanya teknis cuman bisa cukup dimengerti gitu. Teori praktek kan dia kan ini kan. Iya. Ringan lah, teori praktek. Ya gue juga nyampe sekarang juga masih belajar. Nggak seperfect
yang udah para sepuh yang udah jago lah, enggak belum. Gue mau nanya mulu ya. Oh, Sesepuh yang enggak ada satu produser nggak atau satu sutradara yang paling lu kagumi, yang paling sangat lu interest sama dia. Anggap. Iya, enggak. Mas Angga Songko, Joko Anwar, banyak sih sebenarnya. Riri, ya banyak. Mira Rusmana ya kayak gitu-gitu ya. Itu kan udah Garin Nugroho itu udah. Iva Isfansa ya banyak lah. Susah kalau ini. Kacau. Tapi gue mau nanya nih, kenapa orang Indonesia ini balik lagi ke film ya? Iya, balik lagi ke film. Di bioskop film paling rame apa? Genre. Horor. Horor. Kan? Iya kan? Kenapa paling rame horor? Dia mulai kan. Kenapa mau? Hampir masuk, guys. Kenapa mau? Diserang guys. Apa yang membuat film horor rame? Menurut lu berdua? Seru aja. Karena ini seru karena apa namanya? Yang paling Emang komedi nggak seru? Seru. yang paling seru Rata-rata dari kan film Apa yang membedakannya gitu? horor dengan komedi itu kan rata-rata Di berkesinambungan. tapi horor Indonesia yang paling gua malesin adalah ketika setannya muncul. Jadi digambarin tuh setannya secara entitas, secara mata manusia gitu ya. Yang paling seru adalah ketika horornya tuh tidak digambarkan. Jadi kayak arwah jahat masuk ke dalam tubuh manusia, itu seru banget. Oh, kayak Exorcist. Kayak Exorcist kemarin tuh kan kita nonton kan. Itu kan asik banget tuh. Arwah jahat masuk ke dalam tubuh manusia. Oke. Dibandingkan kayak film kemarin itu ya Seudino. Itu kan Belum ditampilin nonton tuh. Kayak Seudino tuh bawahannya lah ya KKN, Universe itu kan. itu kan ditampilin setannya kan, itu jadi kayak kurang gitu kalau Oke, menurut gua. paham. Gitu. Dan yang paling seru dari horor Indonesia itu jump scare-nya udah. Jump scare sama penggemaran suara dalam bioskop itu asli. Ya sih emang aspek itu juga sound itu juga nggak jauh penting. Itu gimana ya? Ibaratnya gini. Banyak yang nyempelin sound. Iya kan? Ini kualitas gambar jelek, tapi soundnya bagus. Pasti orang tetap mau nonton kan? Menonton. Beda sama soundnya jelek nih, tapi videonya bagus. Pasti orang nggak betah nonton kan? Iya sih. Iya kan? Tahu lu Rehan? Ya coba aja coba. Gitu. Itu sebenarnya aspek penting juga sound tuh yang nggak bisa dilupakan. Banyak orang yang mengabaikan, banyak anak-anak film mengabaikan ya. Nggak anak film nggak sih, film ya? orang-orang lah, Orang-orang banyaknya. yang penonton berarti. Ya penonton secara umum. Nonton. Horor Indonesia yang paling seru satu Pengabdi Setan. Yang sampai Yang mana? 1, 2? Pengabdi Setan yang kedua yang dia sampai ke IMAX kan yang kedua kan. Oh iya. Terus dia juga sampai ke luar negeri. Itu yang tapi sebelumnya juga ada di luar negeri. Nah, iya kan. Iya. Yang masalah Pengabdi Setan yang paling megah gitu kan di mata masyarakat Indonesia. Mata gua lah, kalau gua juga Pengabdi Setan. Jauh ini. Film The Guys dari Bang Radit. Iya. Film setan. Setan budak. Si Oksa pernah setan budek. Aja setan Ntar ini lu potong, lu masukin ya. Mana? Ke ini TikTok. Ayo, Punchline si Oksa setan budek. Aduh. Kan tamu selanjutnya. Oh iya, bakalan. Selalu dikit lagi datang loh podcast. Oksa Bijer. Oke, udah setengah jam ya guys. Udah setengah jam, makasih ilmunya Abang Rehan. Bukan ilmu cuk, kita diskusi ini mah. Iya, makasih ilmunya Abang Rehan. Si Ciping ngeliat dong. Exorcist. Astagfirullah. Semoga Waduh. Ya udah lanjut. semoga orang-orang yang Kalau lu langsung lu mau ngomongin apa? maba-maba yang mau masuk film, kira-kira gitulah gambaran orang film ya dalam menarasikan sebuah ilmu-ilmu yang didapatkan dari kampusnya. Kalau mau nanya-nanya Masih sih. cupu ini masih cupu. Nggak usah nanya sih, mesti lebih ke perhatiin apa yang kita bicarain dari tadi aja. Oke. Bye. IG-nya Sekian. Rehan. Mampus ngedit lagi. IG gua. Oh ya, Rehan IG-nya ntar kita tampilin. IG gue nggak ada film-filmnya, desain semua. Semua portofolio. Oke. Nah, gua 14.
IG siapa lagi? Rizky. Enggak, udah orang muda kemarin. Ya Bang Rizky ya. Oke, udah malam juga dan udah setengah jam. Semoga apa yang kita obrolin dari tadi bisa kalian tangkap dan petik ilmu-ilmu manfaat dan buang ilmu-ilmu yang sekiranya buat kalian tidak bermanfaat. Oke, sekian dari kita. Selamat malam semuanya. Bye bye.